Halo adik-adik Ilham Kids, apa kabar hari ini? Semuanya dalam keadaan baik dan sehat selalu kan? Kakak mau nanya dong, siapa di sini yang sudah siap untuk mendengarkan renungan firman Tuhan? Yuk, kakak mengajak kalian semuanya yang ada di rumah untuk mempersiapkan diri dengan baik, supaya bisa fokus mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah bangun dalam keadaan yang sehat, semua karena berkat dan kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan renungan firman-Mu hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan dan menjadi penopang dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik, renungan hari ini berjudul Kuat dalam Tuhan. Adik-adik, kakak mau tanya dong, kalian pernah nggak merasakan kesedihan, kekecewaan, atau kepahitan? Tentu setiap kita manusia pernah mengalaminya. Misalnya ada yang sedih karena ditinggal oleh orang-orang yang disayangi. Ada yang kecewa karena mungkin mereka tidak menepati janjinya. Atau ada juga yang kepahitan karena kita dilukai oleh orang lain. Namun ternyata di Alkitab ada juga loh seorang tokoh Alkitab yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Saat mengalami kesedihan, kekecewaan, dan banyak hal buruk lainnya. Ayo, siapa yang bisa tebak siapa nama tokohnya? Di dalam Alkitab, dia disebut sebagai orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Seorang raja yang dipilih dan diurapi Tuhan menjadi pemimpin bangsa Israel. Ya, namanya adalah Raja Daud. Daud adalah orang yang luar biasa dipakai Tuhan di dalam kehidupannya. Karena Daud ini memiliki hubungan yang dekat dengan Tuhan. 7 kali sehari, Daud datang berdoa dan menyembah Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 164. Dan Daud itu berkenan di hadapan Tuhan. Tapi suatu kali Daud mengalami kejadian sangat buruk. Pada waktu Raja Daud dan ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia pulang ke kota Ziklag, tempat kediaman mereka, namun dari jauh mereka melihat ada sebuah asap yang naik ke langit. Raja Daud melihat kota Ziklag telah dibakar habis oleh orang-orang Amalek yang jahat. Seluruh harta mereka, ternak-ternak mereka, bahkan istri dan anak-anak mereka dibawa oleh orang-orang Amalek untuk dijadikan sebagai budak. Ketika Daud dan ke-600 orang-orang yang bersama dengan dia melihat bahwa kota Ziklag telah terbakar, mereka sangat sedih, sangat kecewa, bahkan mereka tidak kuat lagi untuk menangis karena kejadian buruk itu. Di dalam 1 Samuel 30 ayat keempat, Daud sangat sedih karena kejadian itu, dan dia merasa sudah tidak memiliki kekuatan lagi untuk bangkit karena kejadian buruk yang menimpa hidupnya dan orang-orang yang bersama dengan dia. Ditambah lagi, Daud mau dibunuh oleh ke-600 orang yang bersama-sama dengan dia. Dan hal ini membuat Raja Daud semakin depresi dan mengalami kelelahan secara fisik. Di dalam Mazmur 6 ayat 4, 7-8. 1 Samuel 30 ayat 6 berfirman, dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan, Raja Daud sangat takut, sangat khawatir karena kejadian-kejadian buruk yang menimpa.
Namun, dia tetap memiliki iman dan pengharapan yang tinggi di dalam Tuhan. Sehingga dia kembali menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Adik-adik, apapun yang menjadi masalah dan persoalan kita di dalam hidup ini, ingat bahwa kita adalah manusia yang penuh dengan keterbatasan. Sumber kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Untuk itu, yuk sama-sama belajar untuk datang mendekat diri kepada Tuhan setiap kali kita mengalami kesedihan, ketakutan, kekecewaan, kepahitan, dan hal buruk lainnya. Saat kita datang berserah dan memiliki iman di dalam Tuhan, Dia akan memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita mampu untuk melewati hal-hal yang sulit di dalam hidup kita. Ayat hafalan hari ini di dalam Filipi 4 ayat 12. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Komitmenku hari ini, Tuhan Yesus, terima kasih karena firman-Mu mengingatkanku bahwa hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan yang sejati. Tuhan, kiranya Roh-Mu yang menuntunku untuk hidup di dalam-Mu, supaya hanya Engkaulah yang menjadi sumber kekuatan di dalam hidupku. Amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan renungan hari ini. Kita belajar untuk berserah dan kita minta pertolongan Tuhan saat kita punya masalah. Yuk kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Firman-Mu hari ini mengingatkan kami saat kami khawatir, saat kami kecewa dengan keadaan kami yang kami alami. Tuhan Yesus, kami memiliki iman dan pengharapan bahwa Engkaulah satu-satunya penolong dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kami jadi kuat, buat kami mengerti setiap apapun yang menjadi rencana-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami serahkan kedua orang tua kami, keluarga kami. Engkau sertai, Engkau lindungi mereka Tuhan. Kami serahkan hari ini hanya dalam kuasa-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.